Sikat panggilan edisi spesial. Panggilan dan hobi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Pater Antonius Sartono. Nah, sekarang saya akan mewawancarai narasumber yang spesial. Karena apa? Karena dalam sikat pada kesempatan kali ini juga spesial. Sikat edisi panggilan. Nah, bagaimana ceritanya dan bagaimana narasumbernya siapa? Kita akan undang saja mereka. Mari para Romo yang sangat spesial. Nanti obrolannya juga spesial. Mari Romo. Ya, masuk saja langsung. Tidak usah satu-satu. Mari, Brother. Iya, Romo. Selamat, Brother. Selamat apanya, Romo? Kamu Dodi bawa apa ini? Enggak tahu nih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya kedatangan dua narasumber sekaligus yang sangat spesial dan sangat istimewa. Kenapa mereka menggunakan pakaian seperti itu dan pakaian seperti ini? Nah, itulah karena spesialnya pada kesempatan hari ini, yaitu temanya panggilan dan hobi. Nah, begitu toh, Romo? Siap. Nah, pada kesempatan kali ini kita tanya saja langsung kepada Romo Dodi. Romo Dodi, Romo kan sudah menjalani Romo, maksudnya pelayanan sebagai Romo itu kan banyak ya, sibuk. Nah, apakah masih bisa memiliki hobi? Nah, memiliki hobi dulu. Gitu. Baik teman-teman, kita bicara tentang hobi. Iya, saya hobinya mendengarkan musik. Banyak ya Romonya. Olahraga juga, tenis meja. Sebentar, Romo suka mendengarkan musik? Suka. Berarti suka mendengarkan Romo Fater Sapa nyanyi? Sama nih lah. Oke, silakan. Mendengarkan musik, mendengarkan frater, mendengarkan olahraga, bermain olahraga, semacam tenis meja, saya sukanya itu, Pak. Kemudian jalan-jalan, ya, jalan kaki. Oh, jalan kaki. Terus berenang dulu sebelum pandemi, berenang untuk pernafasan sih ya. Lalu sesekali naik gunung, sekali seumur hidup. Itu termasuk hobi ya? Oh iya, seumur hidup. Paling enggak sekali lah, seumur hidup, walaupun pelan-pelan ya. Dan membaca ya tidak, ya sedikit lah membaca. Tapi banyak sekali ya Romo hobinya. Di antara banyak itu bisa melakukan semua, maksudnya ya kayak tadi kan sekali. Yang paling rutin ya jalan-jalan untuk olahraga. Lalu membaca. Gitu. Iya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itulah hobi Romo Dodi, membaca dan jalan-jalan Sambil mendengarkan Sartono nyanyi. Padahal saya jarang nyanyi, tapi nggak tahu mendengarkan gimana. Nah, itu dia kesaksian dari Romo Dodi tentang panggilannya dan juga tentang hobinya. Nah, sekarang kita beralih kepada master hobi kita. Romo, coba. Iya. Apakah memiliki hobi yang masih digeluti atau dilakukan? Iya, ada. Apa itu? Hobi yang utama tentu adalah makan. Dan Makan. itu utama. Maka acara komunitas yang paling menyenangkan adalah Makan. Jadi bisa dilihat seperti apa hobinya itu kan Terbentuk. kelihatan. Tapi karena demi acara ini saya mengaku hobinya main sepak bola. Demi acara ini, konten ya. demi acara. Saya juga mengaku membaca demi acara ini. Ya enggak, tapi memang suka sepak bola dari dulu. Baik sepak bola real gitu ya,
sepak bola virtual juga. Apa ini sepak bola? Ya, main game maksudnya, game sepak bola. PS gitu ya? Iya, PlayStation atau juga nonton sepak bola. Ya. Aduh. Iya. Sering Semua main? serba sepak bola Oh. suka. Saya suka yang bola-bola. Berarti Bakso, makan bakso. berarti kayak Romo Dodi toh. Iya. Pingpong kan ada bolanya, tapi suka juga. Iya, iya, Suka, bisa. suka. Ya, siap. Pemenang juga. Ya. Di antara kita ya pemenang. Betul. Di antara kita. Bola. Nah, itu dia hobinya para Romo yang banyak. Tapi Ya. ngomong-ngomong soal hobi, Frank, hobinya apa? Nah, itu. Saya hobinya apa ya? Menyanyi bukan? Tidak lah. Oh, Ya, enggak. saya kalau hobi ya main bola ya masih suka, sepedaan ya suka, jalan-jalan ya suka. Tapi untuk makan saya agak di stop, makanya ya sesuai lah dengan panggilan. Saya bantu. Nah, menghabiskan. Iya. Terima kasih Romo. Ya, siap. Yang paling utama apa? Hah? Paling utama. Ya rutin dilakukan. yang menyenangkan dan ya sering saya lakukan ya main bola. Entah bola lapang besar atau lapang kecil. Maksudnya sepak bola di Main bola. atau di futsal gitu. Tapi saya nggak suka virtual, Bro. Saya lebih suka yang real. Oh iya. Virtual kurang. Nggak bisa malah. Oh, nggak bisa. Main bola. Oh, ini sama-sama main bola. Luar biasa. Kalau gitu saya MC-nya saja. Kok bisa bola, Romo Ucup? Ya karena mainnya secara karena sejak kecil tuh ya mainnya sepak bola dengan teman-teman di kampung, di lapangan. Sore itu ya hampir setiap hari main bola. Jadi ya itu udah kebiasaan dari kecil. Jadi emang suka sepak bola sejak kecil. SD, TK, SD main SD sepak ya, bola. sudah mulai main bola. SMP juga main, tapi saya merasa baru bisa benar-benar main bola ya di seminari. seminar. Justru di seminari itu saya merasa bisa menikmati permainan sepak bola. Lapangannya besar, lalu juga diasah kemampuannya, skillnya. Jadi ternyata di seminari tidak hanya belajar ini dan itu intelektual, tapi juga humaniora. Salah satunya adalah olahraga. Ada seni itu ya. Saya pertama mau masuk orkes, nggak bisa musik. Mau kur nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa ikut. Nggak bisa nyanyi. Bisa ya berarti ya? Bisa. Nah, bisanya saya di lapangan ya saya merumput lapangan bola. Tapi di seminar itu saya baru benar-benar bisa menikmati, berkembang begitu. Berkembang. Baru kemudian ketika lulus seminari menengah, lalu masuk ke jadi frater, yang berkembang bukan kemampuan bolanya, tapi badan saya. Ya, karena apa? Karena berkurang untuk waktu bermain sepak bola, tapi seringnya futsal. Tapi itu karena itu tadi hobi main sepak bola tergeser hobi makan. Jadi ya. Tapi kalau main sepak bola tetap Luar biasa pokoknya. Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Saya pernah kok ke rumahnya Romo Yusuf, itu sebelahnya ada SD. Iya. Di situ Romo. Di situ setiap sore main. Sejarah Sejarah panggilan bermain bola. Ya. Di situ di SD itu setiap sore. SD itu kan nggak ada kan tembok, sini juga taman itu ya. Jadi nggak ada kata out. Jadi kalau main bola bisa di apa itu dipantulkan ke tembok. Nggak ada gawangnya, sehingga ukuran gawang tinggi itu tergantung kipernya. Bisa nyampe atau tidak. Nggak ada gawangnya, yang ada adalah sandal. Itu Sandal. Tapi mau Dodi kok bisa seneng baca buku itu gimana? Salah dong saya. Iya itu. Gantian. Hobi kok baca buku itu. Maka pengaruh ke bentuk enggak ada. Terus kepala. Malah dibocorkan. Kalau saya kan karena menyundul bola ini, jadi Untuk kepala itu bukan karena membaca buku, tapi karena sulit mau mencari hobi saya itu apa. iya, Membaca itu saya suka ya sejak bertugas di sebelum di sini. Sebelum di sini di tempat pendidikan ya. Sebenarnya bukan orang yang suka baca buku juga awalnya, dan
biasa ya, bukan biasa, tetapi lebih ke pengalaman karya sebagai pastor paroki dulu ya, kita tahu lah ya, banyak kerja di lapangan, bertemu umat itu lebih menyenangkan daripada duduk ke dalam kesendirian di atas meja. Tetapi rupanya tugas yang berikutnya di tahun ketiga imamat saya di tempat pendidikan itu pelan-pelan membentuk saya, dan bukan hobi sih awalnya, tetapi seperti ya kebutuhan melihat atau tinggal bersama teman-teman yang kalau pembicaraan itu yang dibicarakan buku. Jadi tinggal sama teman-teman romo, teman-teman imam yang kalau duduk santai itu bicara soal buku. Saya habis baca buku ini loh, saya awal Bukan hasil pertandingan sepak bola. Bukan. Berat. Bukan hasil pertandingan sepak bola. Ya sambil santai-santai gitu, sambil minum. Ya kadang TV-nya juga bola, tapi yang diobrolin itu buku. Susah, pusing. Lalu belum lagi karena tinggal dengan teman-teman pendidik, teman-teman guru yang suka buku, lalu anak-anak yang dididik pun rupanya pelan-pelan juga baca buku ya. Ya selain bermain bola, pasti di seminar itu ada bola, ada lapangan musik juga. Tapi kan hiburan anak-anak itu kan, kalau anak sekarang hiburannya gadget ya, seminari nggak boleh membawa gadget ya. Pol-pole ya yang dibawa tidak gadget tapi buku apapun itu mereka yang baca. Maka kadang-kadang untuk mereka yang intelektualnya cepat ya, baca bukunya cepat gitu. Jadi datang misalnya ke tempat saya, pamongnya gitu, Romo saya sudah baca buku ini, saya belum, kok kalah. Ya akhirnya bukan hobi tapi pelan diawali dengan kebutuhan untuk menyeimbangkan, ngimbangi orang Jawa, ngimbangi. Teman-teman yang lain begitu kok saya walaupun tidak bisa menyamakan ya, ngimbangi baca pelan-pelan sedikit. Saya belajar gimana sih supaya bisa suka buku, lalu diajari teman baca ringan-ringan dulu, disukai dulu. Ya disukai dulu. Dulu diberi buku psikologi dulu itu yang apa yang modern Korea gitu ya. Banyak loh psikologi Korea ya. Terus bisa untuk diskusi, lalu jadi asik kan, jadi asik untuk mendampingi TikTok ngobrolnya jeru ya, jeru. Nggak sebatas hasil pertandingan. Hasil pertandingan itu jeru. Oh iya. Ya kan, kalau sama-sama suka itu jeru. Gitu. Sampai di MC-nya. Frater tadi katanya suka bermain sepak bola. Oh iya, sejak kapan Frater? Sejak kapan ya? Sebenarnya saya itu dari kecil nggak suka sepak bola. Karena apa? Karena dulu itu saya anak rumahan gitu. Anak rumahan, tidak pernah main gitu. Tidurnya sama ibu. Nah, anak rumahan. Maksudnya tidur lebih awal gitu. Kan kalau di desa-desa kan jam 7 saja harus sudah di rumah semalam. Terus ya nggak boleh main kan. Baru ketika sudah mulai SD malah saya itu suka sekali apa namanya, lompat tinggi. Oh, itu lompat tinggi dulu saya atletik suka, ya enggak juga tapi suka di sana. Suka main lompat tinggi karena kalau di rumah itu dengan teman-teman sering main karet gitu loh. Yang dulu ya, ya itu lama-lama menjadi suka. Yang pertama segini, terus naik. Terus ini istilah saya semerdeka itu. Iya, semerdeka. Lompat merdeka. Generasinya sama ya? Sama ya. Ada lompat merdeka. Nggak tahu ya. Pokoknya kalau sampai di kepala sudah nggak bisa ya mulai dari awal gitu. Terus karena temannya saya kan tinggi gitu. Saya itu paling rendah. Jadi ya kalau kepala sudah nggak bisa ya mulai dari awal. Tapi baru setelah lulus SD, nah main dengan teman-teman gitu, sudah mulai main gitu. Kok teman-teman mulai main sepak bola, kok saya enggak ya. Terus akhirnya ya sudah ngikut, walaupun nggak bisa minggu saja. Walaupun dulu itu dalam belajar mainnya itu
lucu. Karena apa? Kalau belajar main bola kan di sembarang tempat kayak seperti tadi Romo di lingkungan SD. Nah itu kalau tempat saya itu lingkungan Tobong Bata namanya. Oh, betul. Batu bata. Tobong Bata itu gedung untuk batu bata gitu ya. Oh, iya. Nah itu kan ada tiangnya 4. Nah itu sering ditendang. Karena bolanya sering mengarah ke situ. Akhirnya kakinya tendang situ, palingnya nangis. Anak kecil. Tapi dari situ nanti mulai bertemu dengan teman-teman yang gabung dengan tim gitu. Kayaknya asik gitu. Saya ikut. Waktu itu saya ikut ya hanya ikut latihan karena belum bisa main di lapangan, ikut latihan. Tetapi lama-kelamaan senang, suka dan gabung. Akhirnya punya teman banyak. Nah, ikut tim gitu. Ikut tim sepak bola. Yo akhirnya ikut sepak bola terus. SSB, masuk SSB. Nah, iya. Pernah ikut Tarkam SSB tapi kampung. tingkat kabupaten ya? Nater ya? Yo. Pernah ikut sekali di Tarkam tapi ya sudah mulai divisi lah. Divisi 2. Oh, divisi 2. Waduh. Tapi yo ning kampung saya itu Luar biasa. hanya sampai yo berapa besar itu. Katanya sempat dilirik Real Madrid ya? Ya enggak. Oh, enggak ya? Karena skillnya luar biasa sekali. Luar biasa. Mungkin Kalau main mirip bola. siapa wajahnya enggak? Rasanya main bola itu. Main bola itu. Dia bisa menipu lawan dan diri sendiri. Sampai tertipu. Ya itu. Mirip vokalis band sih, tapi Iya suka sih. main bola. Ya, kalau menurut saya sih seperti vokalis kangen band. So. Bukan. Noah. Oh, Noah. Oh, iya. Oh, Enggak suka musik, nyanyi gitu. Enggak suka. Noah. Ya kan pendiam orang. Pendiam, ya. Dulu di rumah pendiam ya enggak suka nyanyi. Ya mendengarkan hanya mendengarkan. Nah sebenarnya kalau kita ngomong soal hobi dengan panggilan itu punya kaitannya nggak, Romo Brother? Atau bagaimana ya menjalani hobi di tengah panggilan? Kan bayangannya panggilan jadi Romo, isinya ya doa, misa, kirim komuni, minyak suci, prestasi, baca buku. Gimana pokoknya, nah, tapi ada sisi-sisi hobi itu bagaimana melaksanakannya dan pengaruh atau maknanya dalam panggilan itu seperti apa? Daripada saya ditanya, saya bertanya gitu. Sambil mikir. Bobot ini tanyanya ya. Tanyanya. Ratus dulu. Dip ya, di deep talk. Ya. Ya kalau saya sendiri mengalami bahwa hobi terus hidup panggilan itu ya rasa saya tidak terpisah ya, dalam artian bahwa ketika menghidupi hidup panggilan, hobi juga tetap ada, tetapi ya belajar untuk ya mengatur waktunya ya, bahwa kapan harus mengolah panggilan, terus juga menjalani tugas perutusan, terus kapan harus olahraga. Itulah yang bagi saya itu justru membuat panggilan itu semakin mengalami sukacita karena tidak hanya melakukan tugas perutusan yang kadang-kala ya lelah gitu ya, karena kesini kesana kemana, tetapi dengan melakukan hobi atau kesukaan itu kalau saya katakan menimba kembali semangat bahwa panggilan di dalam melakukan hobi juga ada semangat-semangat yang harus diterapkan. Misalnya kalau di dalam sepak bola itu ada yang namanya komunikasi tanpa harus diucapkan, feeling gitu ya. Kalau saya merasa seperti itu, menempatkan diri di mana dan di mana. Nah, begitupun juga di dalam pelayanan. Kalau kita pelayanan atau menanggapi panggilan gitu, bekerja sama dengan orang lain, kadangkala itu komunikasi yang tidak terucapkan itu belajar bagaimana cara menempatkannya. Misalnya dengan orang yang jarang komunikasi, terus bagaimana saya dapat memahami, terus menempatkan diri, juga belajar hidup bersama dan belajar melayani bersama itu seperti apa. Kalau bagi saya sih seperti itu.
biasa sekali. Mungkin ada kaitannya dengan kalau kita bicara di tempat pendidikan ya, yang dulu saya dengan Romo Job kan satu sekolah. Frater juga pasti mengalami di seminari Tursa yang namanya pendidikan imamat itu kan tidak hanya doanya salah satu elemen pembentuk ya. Dulu sering disebut kalau di Mertowitan itu sanitas, apalagi Sanktitas, dan siensia. Jadi 3 pilar kepribadian mencangkup hidup rohani itu baru salah satu sanktitas, sanctus, kekudusan, lalu kesehatan, sanitas, jiwa dan badan, sanitas, kesehatan ya. Jadi segar, fresh itu juga penting dalam hidup imamat gitu ya. Terus yang ketiga siensia itu soal intelektual, ilmu pengetahuan ya. Maka jadi yo sehat, yo suci, yo nek iso pinter. Nek iso. Yo paling ora ngimbangi tadi ya. Penting. Maka elemen-elemen itu saya kira juga di seminari Tursa juga saya kira dibentuk, bahkan di seminari itu dulu ketika saya jadi pembimbing ya di sana, kalau ada jam olahraga ada anak tidak olahraga ya kita tegur, pergi sana ke lapangan, tidak Olahraga ya? olahraga kok mau ning kelas ya lucu, lainnya olahraga kok belajar, itu kesalahan fatal. Jadi lalu diusir, lalu sana olahraga. Sebegitu pentingnya karena ini membentuk elemen dalam hidup imamat saya pikir ya, dalam hidup. Jadi tidak hanya doa gitu. Ya, saya setuju dengan Romo Dodi itu ya, bahwa artinya dengan ditabiskan seseorang itu nggak langsung jadi malaikat, Ya. tapi dia tetap jadi manusia, dan manusia itu punya sisi-sisi humannya, humaniora. Maka membina humaniora itu penting, bisa dari seni, bisa dari olahraga gitu ya, atau hobi yang lain. Sejauh itu tentu positif ya. Saya sendiri menikmati sepak bola karena ini membangun humaniora saya, kemanusiaan saya. Sepak bola kan nggak hanya bermain nendang-nendang tok, tapi kita belajar bagaimana mengelola emosi. Kadang kan juga marah gitu kan ya, marah emosi tapi tetap tenang. Ketika menang rasanya pengen sombong tapi berusaha rendah hati. Atau ketika kalah juga nggak harus kemudian merasa sedih berkepanjangan, tapi kemudian bisa memotivasi diri. Jadi ini humaniora. Frater tadi mengatakan soal kerjasama, komunikasi, itu juga betul juga. Dan itu menurut saya hobi itu menunjang humaniora karena masih sangat manusia, masih punya raga, masih punya badan yang harus diolah di sana. Dan mengolah raga bagi saya juga mengolah jiwa ya, ketika main sepak bola sebenarnya juga mengolah jiwa juga. Dan bagi saya ini penting, terutama dalam menjalani hidup imamat gitu ya, asal tidak mengganggu pelayanan. Jujur waktu saya bermain sepak bola sedikit sekali gitu ya, sedikit sekali sekarang gitu ya. Tapi saya masih bisa nonton sepak bola, masih bisa game virtual sesekali ya. Sudah lama sekali nggak main karena cari penanak sulit. Nggak ada yang intinya gitu. Apa ya? Sejauh tidak mengganggu pelayanan. Saya pernah kan biasanya teman-teman OMK itu main bola setiap Kamis jam 6:30 itu ya dulu. Sudah diagendakan, ternyata ada yang ngajak rapat, ternyata harus memimpin adorasi, ada jadwal misa lingkungan. Ya sudah, saya tinggalkan dulu ya. Karena yang utama ya tentu itu pelayanan imamat, tapi juga ada sisi humaniora yang harus dikembangkan. Ya sejauh itu dilakukan. Maka selain sepak bola juga kadang sepeda, kadang mendengarkan frater bernyanyi, kompletorium, atau hobi-hobi yang lain. Ya membaca sejarah Banyumas misalnya, membaca novel, WA, membaca WA memutar mendoan. Enggak ya membaca sedikit-sedikit sih, sedikit. Ya itu intinya soal humaniora. Bahkan ada teman pendamping saya dulu, teman pendamping hidup, teman pendamping kerja staf ya di tempat karya saya yang dulu itu mengatakan kalau mau lihat keaslian anak
dampingan, anak didik di lapangan bola. Di permainan. Di permainan. Karena saat seseorang bermain, Betul. itu dia menampilkan dirinya Diri sebetulnya. apa Asli. Yang mudah marah, kelihatan marah. Betul. Yang mudah ngelukro. Tapi yang menikmati, Iya. gitu. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan bahwa hidup imamat yo kudu kudus, kudu berdoa terus. Ya, itu iya. Itu ya itu ya. Tapi bahwa itu terbangun dari semua elemen yang tadi dikatakan Romo Yusuf manusiawi. Justru semakin manusia itu sebenarnya semakin apa ya? Yo imamat itu ya memanusiakan semakin manusia. Suka sekali saya. Romo Mangun Wijaya. Kita mengintip. Ya. Begitu. Baik teman-teman, sikat PAN seputar iman Katolik edisi panggilan yang terkasih. Seperti tadi Frater Sabtono menyampaikan, ini edisi yang sangat spesial sekali. Spesial karena ini edisi terakhir untuk edisi panggilan yang sudah sejak awal April atau Minggu Paskah yang pertama kita mulai dengan menampilkan wajah-wajah rekan-rekan yang terpanggil, dimulai dulu dari Bruder Verdi, Bruder Robert di komunitas FC. Kemudian yang kedua bersama Frater Sabtono di komunitas Susteran OP Dominikan Raga Semangsang bersama Suster Ave dan Suster Alberta, dan lalu disusul rekan-rekan dari teman-teman imam diosesan. Tentu ada maksud yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan semua untuk melihat lebih dekat bagaimana kehidupan orang-orang yang terpanggil menjadi imam, bruder, suster. Ada sesuatu yang mungkin akan kita dengarkan juga secara khusus dari Romo Yusuf yang kebetulan dalam hal ini modulator. Terus. Bukan. Pokoknya adalah tentang panggilan, kita dengarkan Romo Yusuf. Yang jelas dari seluruh rangkaian sikat PAN kita selama ini, kita ingin bersama-sama mensyukuri hidup panggilan yang ada di gereja Katolik ya. Panggilan biaran-biarawati, jadi imam, suster, bruder, itu khas gereja Katolik ya. Kita ingin mensyukuri kekayaan gereja ya. Karena kan kita melihat ada yang susternya itu OP, brudernya itu FC, romonya pun RD gitu ya. Mungkin juga ada MSC, omilan sebagainya. Gereja kita sangat kaya dengan spiritualitas dan panggilan itu. Kita ingin mensyukurinya. Lalu yang kedua, mendengar sharing dari para romo, dari bruder dan suster, kita juga melihat bahwa menjadi biaran-biarawati itu bukan hanya soal pelayanan, tetapi juga soal pengembangan diri. Mengembangkan diri manusiawi gitu ya. Maka ya coba saja nih ya, terutama bagi teman-teman muda, remaja atau bapak ibu kalau punya anak, punya cucu, silakan masuk seminari gitu ya. Kalau mau jadi bruder FC bisa menghubungi bruder Caritas terdekat di Purwokerto, ada di Jalan Gereja. Kalau ingin masuk jadi suster bisa ke Suster OP Ordo Predicatorium Dominikan di Purwokerto, ada di Jalan Raga Semangsang, di Rumah Sakit Elizabeth, di sekolah susteran juga. Kalau ingin mau masuk menjadi imam di Diosesan Kesusahan Purwokerto, bisa daftar melalui Romo Dodi. Bisa. Atau juga bisa. Lewat Frater, lewat Romo Yusuf. Ya, bisa melalui lulus SMP, bisa melalui seminari menengah. Ada di Mertoyudan, ada di Jakarta, ada di Bogor dan sebagainya. Lulus SMA bisa. Nah, kalau ingin jadi imam Diosesan Kesusahan Purwokerto, langsung masuk ke Torsa. Tahun orientasi rohani Santo Agustinus yang ada di Tegal. Di sana ada program namanya TPP, Tahun Pengolahan Panggilan. Di sana jadi panggilan itu diolah dulu gitu ya, diolah, dikembangkan. Iya nggak sih gitu ya. Salah satu dan orang pertama kali yang masuk TPP adalah Frater Sabtono. Antonius Sabtono. Silakan kamera bisa diarahkan ke sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Alumni pertama. Alumni pertama. Dan luar biasa sekali. Sekarang menjadi Frater Topper di Paroki Kristus Raja Katedral Kristus Raja Purwokerto. Bisa menguasai semuanya.
pelayanan oke, homili oke, hidup bersama oke, menyanyi juga. Sama kita kakak. Nah, itu bisa lewat TPP itu yang lulus SMA atau sudah kerja barangkali juga bisa, atau juga kemudian udah lulus kuliah gitu juga bisa masuk langsung ke tahun orientasi rohani Santo Agustinus di Tegal. Bagaimana caranya? Bisa menghubungi setiap imam diocesan yang ada di Kuskupan Purwokerto. Itu sih kalau dari saya. Dari kamu ada tambahan atau dari Frater Sartono mungkin sekarang. Silakan Frater. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa yang disampaikan oleh para Romo Dodi maupun Romo Ucup sebenarnya sudah menjawab ya. Dalam artian bahwa kalau kita mau dari awal kita memang memperkenalkan hidup panggilan, terus juga bagaimana cara mendaftar juga sudah disampaikan oleh Romo Ucup. Ya. Maka terakhir mungkin ya saya bertanya kepada Romo, satu kata atau quotes untuk teman-teman kaum muda untuk menanggapi panggilan atau hidup panggilan itu apa? Silakan Romo. Jangan takut. Romo Dodi, jangan takut. Kalau Romo Ucup, laksanakan. Seperti upacara. Iya. Artinya laksanakan ini jangan takut ya udah langsung aja. Dicoba. Karena ini misteri gitu ya. Kami pun ketika melaksanakan juga nggak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi dengan mencoba berani, sok-sokan berani gitu ya, dan mencoba melaksanakan, maju, daftar aja, ya seperti ini menemukan. Karena memang bukan karir ya, dan sering kita menganggap itu panggilan itu karir, lalu tahap demi tahap, tahap selanjutnya harus sampai tahap ini tidak. Tapi panggilan itu kan perjalanan mau ditemani oleh Allah, tetapi juga lewat pembimbing untuk proses memilih. Bahasa kerennya discernment, jadi ya pelan-pelan ditemani untuk ya ini jadi benar panggilan ya. Bukan karir, bukan tahap. Ya, jalani dulu, jalani. Seperti teman-teman itu kalau pacaran itu kan jalani dulu. Ya cocok ya. Pernah ya. Terus ke seminari cocok. Mungkin perlu sesi khusus soal iya, soal frater dan pacaran. Ya itu intinya jangan takut dan coba saja laksanakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, demikian apa yang dapat kami sampaikan, kami sharingkan tentang hidup panggilan dan hobi yang pada kesempatan kali ini itu sangat spesial bersama dua Romo tercinta kita. Rasanya saya Frater Sartono mencukupkan sekian edisi Sikat edisi panggilan. Kita akan berjumpa lagi dalam Sikat seperti umumnya seputar iman Katolik dalam masa biasa. Seperti itu ya. Dalam edisi-edisi yang lain, iya. Mungkin ada bentuk-bentuk lain dan macam-macam. PR yang tadi itu belum. Oh iya, khusus itu. Frater dan asmara. Begitu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, terima kasih Romo, terima kasih. Terima kasih Frater, terima kasih. Sekian saja Bapak Ibu dan terima kasih berkat dari Kadar. Ya. Selamat membaca lagi Romo Dodi. Selamat main bola. Ya, selamat. Semoga sehat walafiat.